Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratul Fajriyah dari kelas 2 PAI, Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pendidikan Islam. Raw material atau bahan mentah. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan dan perkembangan. Kriteria peserta didik. Yang pertama, yakninya bukan miniatur orang dewasa. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, yakninya memiliki periodisasi atau sebuah tingkat perkembangan masa, perkembangan dan pertumbuhan. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, aspek biologis, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupannya. Yang kedua, aspek didaktis, yaitu yang merujuk pada pengaturan belajar siswa oleh tenaga pengajar. Yang ketiga, yakni aspek psikologis, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa dan semua aspek tingkah laku manusia dan sebagainya. Yang terakhir, yakni aspek tugas perkembangan. Yang ketiga, makhluk Allah. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. Yang keempat, yakni jasmani dan rohani. Peserta didik merupakan dua unsur utama, jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal hati, nurani dan nafsu. Yang kelima, yakni berpotensi atau kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Di dalam proses pendidikan, seorang peserta didik yang berpotensi adalah objek atau tujuan dari sebuah sistem pendidikan yang secara langsung berperan sebagai subjek atau individu yang perlu mendapatkan pengakuan dari lingkungan sesuai dengan keberadaan individu itu sendiri. Sehingga dengan pengakuan tersebut, seorang peserta didik akan mengenal lingkungan dan mampu berkembang membentuk kepribadian sesuai dengan lingkungan yang dipilihnya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya pada lingkungan tersebut. Selanjutnya, yakni kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kebutuhan fisik. Fisik seorang anak didik selalu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Proses pertumbuhan fisik ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, peserta didik pada usia 0 sampai 7 tahun. Pada masa ini, peserta didik masih mengalami masa kanak-kanak. Yang kedua, peserta didik pada usia 7-14 tahun. Pada usia ini, biasanya peserta didik tengah mengalami masa sekolah, yang didukung dengan peraihan pendidikan formal. Selanjutnya, peserta didik pada 14-21 tahun. Pada masa ini, peserta didik mulai mengalami masa pubertas yang akan membawa kepada kedewasaan. Pada masa perkembangan inilah, seorang pendidik perlu memperhatikan perubahan dan perkembangan seorang didik, karena pada usia ini seorang peserta didik mengalami masa yang penuh dengan pengalaman atau terutama pada masa pubertas yang secara tidak langsung akan membentuk kepribadian peserta didik itu sendiri. Di samping memperhatikan hal tersebut, seorang pendidik harus selalu memberikan bimbingan, arahan, serta dapat menuntut peserta didik kepada arah kedewasaan yang pada akhirnya mampu menciptakan peserta didik yang dapat mempertanggungjawabkan tentang ketentuan yang telah ia tentukan dalam perjalanan hidupnya dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, kebutuhan sosial. Secara etimologi, sosial adalah suatu lingkungan kehidupan. Pada hakikatnya, kata sosial selalu dikaitkan dengan lingkungan yang akan dilampaui oleh seorang peserta didik dalam proses pendidikan. Dengan demikian, kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya, seperti yang diterima teman-teman secara wajar, begitu juga supaya dapat diterima oleh orang lebih tinggi dari dia, seperti orang tuanya, gurunya, dan pemimpinnya. Kebutuhan ini perlu dipenuhi agar peserta didik dapat memperoleh posisi dan berprestasi dalam pendidikan. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sosial adalah digunakan untuk memberi pengakuan pada seorang peserta didik yang pada hakikatnya adalah seorang individu yang ingin diterima eksistensi atau keberadaannya dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan keberadaannya dirinya itu sendiri.
Yang ketiga, yakninya kebutuhan untuk mendapatkan status. Kebutuhan mendapatkan status adalah suatu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mendapatkan tempat dalam satu lingkungan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik, terutama pada masa pubertas dengan tujuan untuk menumbuhkan sifat kemandirian, identitas, serta menumbuhkan rasa kebanggaan diri dalam lingkungan masyarakat. Dalam proses memperoleh kebutuhan ini, biasanya seorang peserta didik ingin menjadi orang yang dapat dibanggakan atau dapat menjadi seorang yang benar-benar berguna dan dapat berbaur secara sempurna di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Yang keempat, yakninya kebutuhan mandiri. Karena pembentukan kepribadian yang berdasarkan pengalaman, itulah yang menyebabkan para peserta didik harus dapat bersikap mandiri, mulai dari cara pandang mereka akan masa depan hingga bagaimana ia dapat mencapai ambisi mereka tersebut. Kebutuhan mandiri ini dapat berdasarkannya memiliki tujuan utama, yaitu untuk menghindarkan sifat pemberontakan pada diri peserta didik, serta menghilangkan rasa tidak puas akan kepercayaan dari orang tua atau pendidik, karena ketika seorang peserta didik terlalu mendapat kekangan akan sangat menghambat daya kreativitas dan kepercayaan diri untuk berkembang. Yang kelima, yaitunya kebutuhan untuk berprestasi. Untuk mendapatkan kebutuhan ini, maka peserta didik harus mampu mendapatkan status dan kebutuhan mandiri terlebih dahulu, karena kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan berprestasi. Ketika peserta didik telah mendapatkan kedua kebutuhan tersebut, maka secara langsung peserta didik mampu mendapatkan rasa kepercayaan diri dan kemandirian. Kedua hal inilah yang akan menuntut langkah peserta didik untuk mendapatkan prestasi. Selanjutnya, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Kebutuhan ini tergolong sangat penting bagi peserta didik karena kebutuhan ini sangatlah berpengaruh akan pembentukan mental dan prestasi dari seorang peserta didik. Dalam sebuah penelitian membuktikan bahwa sikap kasih sayang dari orang tua akan sangat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mendapatkan prestasi. Dibandingkan dengan sikap yang kaku, pasif, malah akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan sifat mental peserta didik. Dalam agama Islam, umat Islam meyakini bahwa kasih sayang paling indah adalah kasih sayang dari Allah. Oleh karena itu, umat Muslim selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang dan kenikmatan dari Allah. Yang ketujuh, kebutuhan untuk curhat. Kriteria seorang peserta didik menghadapi masa pubertas, maka seorang peserta didik tersebut tengah mulai mendapatkan problema keremajaan. Pada hakikatnya, ketika seorang yang tengah mengalami masa pubertas membutuhkan seorang yang dapat diajak berbagi atau curhat, tindakan ini akan membuat seorang peserta didik merasa bahwa apa yang dia rasakan dapat dirasakan oleh orang lain. Yang ke-8, yakni kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Pada hakikatnya, setiap manusia telah memiliki filsafat, walaupun terkadang ia tidak menyadarinya. Begitu juga dengan peserta didik, ia memiliki ide, keindahan, pemikiran, kehidupan, Tuhan, rasa benar, salah, berani, takut. Dan perasaan itulah yang dimaksud dengan filsafat hidup yang dimiliki manusia. Selanjutnya, dimensi peserta didik. Dimensi fisik atau mengacu pada definisi kesehatan. Yang fisik manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur biotik dan abiotik. Manusia sebagai peserta didik memiliki proses penciptaan yang sama dengan makhluk lain seperti hewan. Namun yang membedakan adalah manusia lebih sempurna dari hewan. Hal ini dikarenakan manusia memiliki nafsu yang dibentengi oleh akal, sedangkan hewan hanya memiliki nafsu yang insting, bukannya akal. Selanjutnya, dimensi akal. Akal pada diri manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia membutuhkan bantuan qalb atau hati agar dapat memahami sesuatu yang bersifat gaib seperti halnya ketuhanan, mukjizat, wahyu dan mempelajarinya lebih dalam. Akal yang seperti ini adalah potensi dasar manusia yang ada pada diri manusia sejak lahir. Potensi ini perlu mendapatkan bimbingan serta didikan agar tetap mampu berkembang ke arah yang positif. Selanjutnya, dimensi keberagaman. Manusia sejak lahir ke dunia telah menerima kodrat sebagai homo dinovus atau homo religius, yaitu makhluk yang terpercaya akan adanya Tuhan atau makhluk yang beragama. Selanjutnya, dimensi akal. Kata akhlak, dimensi akhlak.
Kata akhlak dalam pendidikan Islam adalah sesuatu yang sangat diutamakan. Dalam Islam, akhlak sangat erat kaitannya dengan pendidikan agama, sehingga dikatakan bahwa akhlak tidak dapat lepas dari pendidikan agama. Akhlak menurut pengertian Islam adalah salah satu hasil dari iman dan ibadah, karena iman dan ibadah manusia tidak sempurna kecuali kalau dari situ muncul akhlak yang mulia. Maka akhlak dalam Islam bersumber pada iman dan takwa yang mempunyai tujuan langsung, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari peserta didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.